Oke, ini teman-teman contoh penanganan cedera yang salah ya Pak. Iya. Pak Herbit ya, Pak Herbit. Ini waktu setelah jatuh, pijat yang pertama, setelah pijat kayak gini ya, sampai kayak gini loh teman-teman. Iya Pak Herbit ya. Iya. Sampai kayak gini dan bertele-tele. Penanganan cedera yang salah seharusnya bisa bisa disembuhkan dengan cepat, bertele-tele sampai bertahun-tahun kayak gini loh. Hati-hati, tidak semuanya bisa dipijat-pijat. Hati-hati, didiagnosa dulu salahnya di mana, terus nanti penanganannya seperti apa supaya sembuhnya cepat, seperti itu teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Masa Cedera Olahraga Blitar. Hari ini kita kedatangan Bapak sinten niki? Bapak Bapak Hepit dari Kuningan Kanigoro. Oke. Pak Hepit ini, Pak Hepit kalau boleh tahu ini kesini ini mengalami cedera apa nih Pak Hepit? Cedera ini Siku. Boleh diceritakan ini Pak Hepit ini. Cederanya mulai kapan, terus awal mulanya gimana gitu? Ini cederanya waktu ngetrail sekitar 2 tahunan waktu puasa. 2 tahunan lalu teman-teman. Oke. Setelah ngetrail itu terjatuh, dan setelah terjatuh langsung kita kurang pengalaman juga mungkin ya. Langsung edukasinya kurang ya waktu itu. Kita bawa ke tukang pijat. Nah, setelah kita bawa tukang pijat, ternyata malah terjadi pembengkakan tangan. Oke. Setelah pembengkakan kita ke ronsen. Setelah dironsenkan hasilnya tidak ada dislok. Betul. Tidak ada dislok padahal ya. Nggak ada. Oke. Setelah itu kita bawa ke tukang pijat lainnya. Jadi sampai bergantian, sampai berkali-kali tukang pijat. Nah, setelah berkali-kali nggak ada hasil ya sudah. Saya hentikan. Nah, setelah saya hentikan, ada temen tuh ngasih tahu suruh ke sini. Oke. Baru saya bawa ke sini. Oke. Jadi teman yang merekomendasikan ke sini. Oke. Jadi gini teman-teman, Pak Ibrit sama Pak Hepit. Pak Hepit ini sebenarnya gini. Pak Hepit itu penanganan cedera awalnya yang salah ya Pak Hepit ya. Iya. Karena mungkin dulu edukasinya masih kurang tentang penanganan cedera di kota kita ya. Iya. Saya dulu mungkin kalau jadi jenengan juga pasti langsung sama cedera langsung dipijat nih ya. Iya. Padahal itu nggak boleh teman-teman. Jadi itu nggak boleh sama sekali. Ketika kita cedera itu tidak boleh dipijatkan langsung karena kita akan mengalami yang namanya masa akut ya Pak Hepit ya. Iya. Masa akut itu akan terjadi selama 10 hari. Dan 10 hari itu tidak boleh dipegang titik cederanya, apalagi di masas. Itu akan menjadi penanganan cedera yang keliru. Jadi kayak gitu teman-teman. Teman-teman bayangkan aja. Cederanya ini kita anggap luka ya Pak Hepit. Iya. Kita anggap luka itu dinet-net, diklek-klek, dinet-net, sama bayangkan itu luka tapi dinet sama kan nggak karu-karuan. Ibaratnya sampean punya luka tapi malah didemoi loh. Iya. Malah salah kaprah. Jadi itu langsung setelah dipijat langsung bengkak ya waktu itu. Pasti langsung bengkak teman-teman. Langsung memar karena masih masa akut, tidak boleh dipegang. Jadi diingat-ingat, tidak semua itu bisa dipijit, tidak semua itu harus dipijit. Jadi kita harus tahu diagnosanya dulu, diagnosanya seperti apa. Ketika diagnosanya benar, penanganannya tepat, sembuhnya juga akan cepat. Jadi kayak gitu. Kebalikannya, diagnosanya salah, penanganannya salah, sembuhnya akan lama kayak gitu ya Pak Hepit. Jadi ini saya minta tolong ke Pak Hepit membuat konten edukasi buat teman-teman cedera. Jadi agar kedepannya itu apa? Agar kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang salah penanganan cedera atau salah pijit. Dan Pak Hepit membolehkan untuk mengambil video ini. Jadi sebelumnya saya sudah minta izin gitu teman-teman. Nah ini sebenarnya itu mungkin kesleo, tapi karena penanganannya awal yang salah akhirnya bertele-tele dan sampai sekarang bahkan ini ditekuk gini maksimal segini loh teman-teman.
maksimal segini. Ini mungkin waktu itu direposisi nggak waktu itu ditarik-tarik diklek-klek nggak? Iya diklek-klek. Nah itu Pak Habibnya untung karena waktu Pak Habib ke situ itu kan belum di ronsen ya, belum di ronsen. Pak Habibnya belum tahu itu ada retakan atau patahan kan belum tahu ya Pak Habib. Itu seandainya waktu itu di lengannya Pak Habib ada retakan dan retakan itu ketika diklek-klek ini mancem dek daging teman-teman, apa yang terjadi? Tangannya Pak Habib ini bisa diamputasi ketika ada serpihan retakan tadi yang sampai mancep dek dagingnya Pak Herbit. Ini masih untung tidak sampai seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan ini sudah ini mungkin si Pak Herbitnya ini mungkin entah unanya entah radiusnya lek nganu kebanteran. Una itu tulang bawah kalau nggak salah ya, terus radius yang itu yang atas kan 2 ini kan. Itu mungkin entah kebanteran ini entah kebanteran itu mungkin di situ. Nanti kita di sini itu tidak membantu untuk dibalik ini seperti dahulu kala teman-teman. Kita di sini hanya membantu Pak Herbit untuk merilis ototnya supaya lebih ringan nanti dalam beraktivitas. Dan untuk selanjutnya saya sarankan ke Pak Herbit untuk ke dokter ortopedi. Nah nanti ke dokter ortopedi yang akan menentukan langkah selanjutnya, dioperasi atau di anestesi, nanti yang menentukan dokter ortopedinya yang lebih tahu. Jadi supaya ini berhenti, ini pijat yang di sini ini pijat terakhirnya, maksudnya terakhir itu kita bantu rilis, habis itu langsung disempatkan waktunya, disenggangkan waktunya untuk berdatang ke dokter ortopedi gitu ya. Karena ini kalau kita ini sebenarnya kalau kita reposisi teman-teman, ini mau saya reposisi saya takutnya gini, ini sudah 2 tahun. Ini sudah 2 tahun. Yang jelas nanti ini sudah ada rumah baru, ada jaringan baru. Ketika tak paksa klek-klek tak reposisi, itu akan membuat masalah baru. Kita tidak menyembuhkan malah membuat masalah baru. Jadi seperti itu. Jadi measure yang baik itu harus tahu ini ranahnya atau bukan. Jadi tidak semuanya itu bisa dipijat. Diingat-ingat ya teman-teman. Oke, kita lanjut rilis ototnya Pak Herbit. Let's review. Oke. Bapaknya podo masih iki. Loro gak ada ekspresi ini lah masih kan juga ekspresi ya. Diumpet tapi loro kan. Loro. Biasanya kan kerugian ada sih enggak WhatsApp ya cepat sakit. Iki rasane ya. Iki puncak iki. Sir bengok iki. Ini loh Pak. Oke, relax dulu. Aduh, relax normal. Minum. Oke. Kak kamu sih loro iku. Kalau tak pegang itu ototnya wis.
relax dulu, jangan dipaksa, relax dulu. Oke, sakit boleh. Ini lurus nggak bisa bro? Bisa. Warna selalu jeruk pernah bisa, tapi lama-lama kembali lagi. Hilang lagi. Gitu. Itu udah setahun yang lalu. Setahun terakhir 2 kali ya ke sana, 2 kali kembali, tapi setelah itu kok kembali lagi akhirnya ya hentikan. Sudah. Ini sudah nggak? Sudah ya? Iya. Udah beda ini. Itu agaknya sama. Oke, relax dulu. Oke. Teman-teman, ini tadi kita baru aja ngerilis selain otot sikunya, otot pergelangan tangannya ini, tadi kita sudah ngerilis otot-otot spasmonya Pak Habit. Terus dari bahu kita rilis, terus dari leher yang spasmo kita rilis semua ya Pak ini tadi. Gini Pak Habit, komennya tentang masa cedera olahraga militer ini. Untuk rasa enak badan, enteng ya. Setelah nggak sia-sia ya kesini ya, nggak sia-sia. Saya itu betul sekali. Silakan rekan-rekan lainnya bisa kesini. Rasa ringan, enteng. Ini Pak Herbert ini kalau udah tahu ini kan juga kerja di Polres ya, Polres Blitar. Jadi teman-teman yang mengalami cedera di kota dan kabupaten Blitar, monggo mampir ke masa cedera olahraga Blitar. Mantap ya Pak. Mantap. Oke, good.